Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun anggota saya yaitu Renaldi dengan NIM 210201020, Siti Mulyana dengan NIM 210201007, Amelia Nurwahida dengan NIM 210201009, Nurul Mutmainnah dengan NIM 210201015. Perkenalkan, nama saya Riza Syarifuddin dengan NIM 210201004. Di sini saya akan menjadi moderator dalam diskusi bisnis dalam pandangan Islam. Adapun materi yaitu pengertian jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli, dan terakhir landasan hukum jual beli. Berikut ini penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dimadakan secara syara dan disepakati. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-bai' dimaknai dengan tukar-menukar barang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Saya akan melanjutkan pembahasan materi pertama, rukun dan syarat jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah: poin pertama, adanya penjual dan pembeli. Poin kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Poin ketiga, syihat atau kalimat ijab kabul. Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarat. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Nah, dari ketiga rukun jual beli yang telah Siti Mulyana uraikan di atas, masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut. A. Al-muta'akidai atau penjual dan pembeli. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, balik. Balik berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapinya. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Tidak boros. Allah telah melarang hambanya melakukan sesuatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan yang telah dijelaskan bagi orang yang melakukannya merupakan perbuatan setan. 3. Dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Artinya, yaitu prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, jual beli tidak sah. B. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan, hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, antara lain mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. C. Lafaz ijab kabul. Ijab kabul adalah perkataan penjual seperti saya menjual barang ini harga sekian. Kabul adalah perkataan pembeli seperti saya beli dengan harga sekian. Saya akan menjelaskan tentang landasan hukum jual beli. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dasar hukum ijma. Yang pertama Al-Quran. Jual beli ini adalah perkara yang telah
dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkannya jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasan darinya untuk hamba-hambanya. Itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka pemakan riba dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka mengatakan hal tersebut innamal bayu matsalu al-riba, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Yang kedua, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi, lemak, dan berhala. Yang ketiga, dasar hukum ijma. Para ulama fikih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Demikian presentasi kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Kedua, adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah 1. Adanya penjual dan pembeli. Kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Ketiga, kalimat ijab kabul atau sikhat. Dari ketiga rukun jual beli yang telah pemateri uraikan di atas, masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut. Al-mutakin, penjual dan pembeli. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan, sikhat atau lafaz ijab kabul. Ketiga, adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu Al-Quran, hadis dan ijma. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa dawatu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.